Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal adzim. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita terus sehat, bisa ibadah dengan sempurna, dan tentu bisa puasa nanti di bulan Ramadan. Karena Ramadan tinggal menghitung hari. Ini Rabu, Kamis, Jumat, kan terakhir. Malam Sabtu sudah tarawih, berarti kita tinggal 2 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat 3 hari lah. Sama hari ini Jumat malam itu sudah tarawih ya. Artinya kita sudah masuk bulan Ramadan. Sabtunya kita puasa, insya Allah. Jadi Ramadan masuknya maghrib, Jumat malam, Sabtu. Dan alhamdulillah ini seluruh Indonesia sama ya. Jadi insya Allah nanti satu Ramadannya sama ya, satu Ramadannya sama. Nah, kemudian nanti satu Syawalnya juga bersama. Ini ya memang itulah Indonesia unik ya. Kalau di Arab Saudi nanti kita satu Ramadannya sama gitu, kayak zaman Nabi ngono gitu ya. Tapi khusus Indonesia beda ya. Baru belakangan ini 10-20 tahun inilah Indonesia ada perbedaan-perbedaan ya. Kita saya sing pinter malah saya bingung kayak gitu ya. Apa sebaiknya dicegah orang itu jadi orang pinter gitu. Ya, dhisik zaman tahun-tahun dhisik ora lho ya, tahun 70, tahun 70, tahun 80, tahun 90 itu ora eneng sing ngene-ngene. Mulai tahun 2000 ke atas mulai eneng. Beda-beda begitu ya. Nah, baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tetap syukuri ya, kalau ada yang berbeda ya sikapi biasa saja, nggak usah berlebihan ya. Sama Nabi sudah juga ada itu perbedaan begitu ya. Bisa berbeda karena karena tidak ada kepahaman bisa. Jadi ada suami istri ya kemudian berkumpul ya, jima gitu. Lantas waktu mandi besar, istrinya tanya sama suaminya, Mas, gitulah nek cara Solo ya, saya ini mandinya itu kepangku tak lepas enggak gitu ya, kan di rem kudu dirembyak gitu. Kata suaminya, iya jenenge adus besar ya kudu di rembyak gitu, sehingga ikatan-ikatan di rambutnya itu harus dilepas. Nah ini kan sahabat ya. Nah, tapi suatu kali istrinya ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ya, apakah kalau habis jima itu nek adus itu rambutnya kudu dirembyak? Ora, aku tak taleni rapopo. Apa tak dirembyak kan gundul sisan apa piye? Gitu ya. Nah, jadi intinya bisa jadi sahabat itu menyampaikan yang dia tidak dengar dari yang lain gitu. Ternyata Aisyah membolehkan tanpa harus dikepang. Jadi ada perbedaan seperti itu biasa ya. Ya termasuk nikah kontrak. Nah, ini Bapak senang ya, mut'ah itu ya. Nah, nikah kontrak itu oleh Nabi dilarang. Sebelumnya Nabi mengizinkan. Dalam peristiwa Fathul Mekah Nabi masih mengizinkan. Tapi setelah itu enggak boleh ya. Nah, ketika berita tidak boleh itu disampaikan,
itu ada sahabat yang belum dengar, di antaranya adalah Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas tinggalnya di Taif gitu. Ya, sehingga waktu ditanya Ibnu Abbas nikah mut'ah gimana? Boleh kata dia gitu. Nah, jadi radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan itu karena memang beliau mungkin posisinya tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, sementara yang lainnya sudah mendengar. Itu aja perbedaan. Ya, bisa jadi karena informasi tidak secepat sekarang pakai HP ya. Zaman Nabi kayaknya belum ada HP gitu. Jadi tidak cepat viral gitu. Nah, demikian pula dengan misalnya sholat ya. Zaman Nabi sholatnya madhab Masjidil Aqsa. Kan begitu. Tapi ketika Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap Masjidil Haram, itu yang madhab Masjidil Haram hanya penduduk Madinah. Sementara yang sholat di masjid yang lain yang jauh dari Madinah masih menghadap Masjidil Haram, Aqsa gitu ya. Maka baru besoknya setelah ada yang ke sana, saya ikut kebalik ya menghadapnya Masjidil Haram. Ya, itu satu contoh aja. Ya. Kemudian ada lagi perbedaan. Ya. Nabi memerintahkan satu pasukan kecil gitu menuju satu desa gitu, satu bani gitu, satu desa. Nabi weling kepada pasukan khusus ini, kamu jangan sholat asar sebelum masuk desa itu. Ya gitu. Maka ini berangkatlah sahabat ini menuju desa tersebut. Nah, ketika mereka di perjalanan sudah hampir maghrib, ya mereka belum sampai ke desa tersebut. Maka yang satu bilang, ade mandek kini kita sampai situ ternyata sudah maghrib. Jelas kita nggak mungkin nyanda asar di sana. Sebaiknya kita sholat asar di sini. Ya, karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi orang mukmin itu ada waktunya. Nah, sementara yang satunya bilang, nggak apa-apa, kita sholat asar di sana, meskipun sudah masuk maghrib. Loh kenapa? Kan Nabi dawuhnya cuma kamu jangan sholat asar sebelum masuk desa itu. Ya wis, manut Nabi wae. Ya pokoknya ning kono. Lah kok nek kan kono maghrib piye? Ya dijamak asar karo maghrib. Gitu. Lah apa eneng? Lah wong sing dawuhi Nabi yo. Ya eneng no. Gitu ya. Wah nek aku rai ya Nabi maksudnya adanya kan cepet-cepet sampai situ sebelum maghrib gitu loh. Nek nanya ndak ya asare ning kene. Lah terus gimana? Saya asar di sini kata yang satu. Ya wes salat tak enteni katanya. Aku pokoknya asarku ning desa kono. Nah, akhirnya terjadi perbedaan. Nah, yang satu sholat asar, yang lainnya menunggu. Nah, setelah selesai, wes, yuk jalan. Nggak ribut kayak di sini, ya. Nah, maka setelah mereka sampai di desa itu sudah maghrib. Maka yang belum asar, tak ngasar . Nah, begitu ngasar selesai, baru mereka berjamaah sholat maghrib bersama-sama. Nah, setelah selesai tugas ini kembali ke Madinah. Disampaikan berita ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya kemarin kejadiannya begini, ya. Terus bunyi Nabi, yang benar gimana? Nabi Muhammad SAW diam. Sahabat menunggu, ya menunggu terus. Nabi diam terus, sampai saking lamanya nunggu, akhirnya mereka tahu diri. Ya wes, mulai yuk gitu ya. Ya, maka mereka pulang. Ya, apa artinya? Apa artinya? Boleh. Ya. Jadi kalau Nabi itu diam itu artinya boleh. Nah, gitu ya. Beda kalau bapak ibu tanya saya, "Pimpun Pak Amin niki hukume ngeten?" Saya diam. Nah, itu artinya saya bingung. Ya. Ya gitu ya. Paham ya? Karena kalau Nabi diam itu pasti boleh. Karena sesuatu yang tidak boleh itu pasti Nabi ngendika. Ya, kalau tidak boleh Nabi mesti ngendika. Kalau Nabi tidak ngendika, orang ono berarti boleh. Nah, inilah. Jadi oleh karena itu kadang-kadang ada perbedaan begitu. Ya, nah ini menyangkut puasa ini ya. Nah, itu saya kemarin ngisi pengajian di Klaten itu. Ya, di Wedi, Pak, jauh. Wedi. Ya, maka saya dijemput itu pakai mobil kan. Nah, panitianya yang jemput tuh cerita, saya kerja di Amerika Pak, di kapal dia bilang. 10 tahun saya di sana. Wah, suwe banget loh. Ya.
Bahasa Inggrismu was ya, 10 tahun di Amerika ya. Terus dia cerita orang Amerika itu sangat menghormati hak asasi manusia. Jadi seperti ibadah itu mereka sangat hormat. Di kapal saya itu ada 2.000 karyawan kata dia. Saya bilang nggak salah nih, karyawan 2.000. Iya Pak. Nah, terus penumpangnya piro? Ya, penumpangnya ya sekitar 4.000-an gitu. Luar biasa. Ini podomnya sak kelurahan Baluarti. Nah, kelurahan saya penduduknya segitu gitu ya. Ya Allah, itu kapal. Iya Pak, kapal pesiar gitu. Nah, dari 2.000 karyawan ini ada sebagian yang muslim ya, sekitar 100-200 orang itu muslim ya, dari berbagai negara. Kami bilang sama bos ya kita orang muslim itu sholat Jumatan. Nah, kita minta waktu untuk sholat Jumat dan sekaligus minta tempat untuk bisa sholat Jumat gitu. Gone ngendi gitu ya, waktunya Kak minta diberi izin gitu. Kuwi wajib to kuwi katanya. Iya. Wah, saya tak golek waktu katanya dia. Akhirnya bosnya bilang, saya izinkan anu aja ya, biar semuanya baik lancar, jam 1 malam aja ya, sholat Jumat ya gitu ya. Nah itu pada ketawa, bos ya kalau sholat Jumat itu harus siang jam 12 gitu. Oh harus ya, nggak boleh digeser ya. Ya wes, kok ngetek kok be aku waktunya kapan ya sudah ya gitu ya. Jadi dia izinkan. Nah kapal kami ini Pak Hami ya, ini sering ke kutub dia bilang. Mereka kalau piknik ke kutub gitu. Nah, di kutub ini suasananya seperti maghrib gitu. Dari 24 jam kayak maghrib terus gitu. Jadi nggak pernah ada matahari gitu. Nah yang menarik itu subuhnya sampai maghrib itu 18 jam. Subuh sampai maghrib. Nah ini timbul persoalan. Apa kita mau puasa 1 bulan itu di daerah situ itu tiap hari 18 jam. Karena antara maghrib ke subuh malamnya itu hanya 6 jam. Piye itu? Nah, maka disinilah akhirnya ada bilang, ya jenenge poso ya subuh tekan maghrib, ya 18 jam ya dilakoni begitu. Tapi ada yang bilang, ya ora ngono iki pojok donya ya toh, masuk 18 jam. Akhirnya ada yang memberikan fatwa ulama di sana bahwa puasanya mengikuti jam yang normal daerah sekitar situ. Yang dekat, yang normal negara bagian Amerika mana, ya itulah yang dipakai. Nah, yang paling dekat itu 12 jam. Nah, itu normal itu 12 jam. Ya wis kowe puasane 12 jam. Jadi subuh 12 jam buka. Nah, meskipun belum maghrib. Nah, bar buka maghribnya ngenteni masih 6 jam gitu ya. Jadi buka itu ngenteni maghrib 6 jam. Nah, gitu. Nah, ini menarik kan ini ya. Jadi satu sisi apa adanya 18 jam, satu sisi menyesuaikan daerah yang lain yang normal gitu waktunya ya. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti sering terjadi. Bahkan zaman Nabi sudah ada, sekarang di belahan bumi yang lain-lain banyak yang seperti ini. Maka nanti kalau Indonesia misalnya ada yang beda-beda begitu, nggak usah terlalu heboh lah. Ya, nggak usah terlalu heboh. Ya, anggap aja normal aja. Kayak kok Senin ki Selasa, ya wis Senin gitu. Rasa dibawa-bawa kemana-mana. Senin itu kayak Muhammadiyah ya. Selasa kayak pemerintah gitu. Apalagi kalau politik gitu. Senin ini pemerintah, Selasa ini Anies Baswedan, misalnya gitu ya. Nah ini tambah nak karu-karuan seperti itu. Padahal nggak ada hubungannya dengan yang gitu-begitu. Ini persoalan fikih, bukan persoalan politik, bukan persoalan suka dan tidak suka. Nah, alhamdulillahnya tahun ini semuanya sama. Alhamdulillah untuk di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya juga begitu. Nah, Bapak Ibu, supaya kita tentram dalam ibadah, ya tidak mikiri yang tidak perlu seperti itu. Kalau ada perbedaan, ya monggo lah gitu. Nggak usah terlalu dipertajam dengan hal-hal yang membawa permusuhan. Karena apa? Ramadan ini diawali ya dari 1 Ramadan sampai habisnya bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini bukan termasuk bulan suci yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Ya, karena bulan suci hanya 4 yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maaf, At-Taubah 36 ya. 36, At-Taubah 36. Dah. Jadi sesungguhnya Allah menciptakan waktu
dia 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan suci. Dan 4 bulan suci itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan tidak termasuk. Nah, cuman Ramadan ini meskipun bukan bulan suci, dia juga bulan yang dimuliakan. Ya gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Ini menarik bulan Ramadan. Bapak Ibu, ketika bicara tentang syariat yang diwajibkan dalam rukun Islam, ya, yaitu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang menariknya, 4 bulan suci ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Yang 3 itu berkaitan dengan haji. Ya, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan persiapan orang berangkat haji. Insya Allah kita nanti berangkat hajinya Zulqa'dah itu Mei. Ya, Zulhijjah itu adalah orang puncaknya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah dan itu di bulan Zulhijjah. Dan bulan Muharram itu adalah bulan orang pulang dari ibadah haji. Ini yang 3 berkaitan dengan haji. Baik, ini rukun Islam yang kelima. Kemudian bagaimana dengan bulan suci Rajab? Nah, gini. Bulan Rajab itu sering kali kita ketahui adalah bulan di mana Nabi diperintahkan untuk sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu ada di bulan Rajab. Jadi kesucian bulan Rajab diantaranya diistimewakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana itu diperintahkan untuk sholat. Jadi yang 3 haji, yang 1 berkaitan dengan sholat. Nah yang menarik ada ibadah yang lain yaitu ibadah puasa. Itu justru ada di bulan Ramadan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan bulan-bulan suci. Karena tidak ada kewajiban puasa selain bulan Ramadan. Sebagaimana seorang Badui pernah datang kepada Nabi. Katanya, ya Muhammad, ya adakah puasa wajib selain bulan Ramadan? Nabi menjawab, tidak ada. Kecuali engkau hendak puasa sunnah. Nah, sehingga dengan demikian puasa wajib itu ditaruh di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena di situ ada kewajiban puasa yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah ini maka kita senang dengan Ramadan dan kita sambut dengan sukacita karena ini syariat Allah yang luar biasa yang diberikan pada kita. Apa? Yaitu puasa di bulan Ramadan. Ya. Apa istimewanya dengan puasa? Nah ini. Saya bacakan tadi surah Al-Baqarah 183. Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian puasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi kita lihat 1 kewajiban, 2 seperti yang lain, ya, yang 3 tujuannya takwa. Jadi Allah katakan kama kutiba alladziina min qablikum. Artinya apa? Umat sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, semuanya juga diwajibkan puasa. Semuanya tak terkecuali. Sehingga tidak ada nabi, tidak ada Rasulullah sejak Nabi Adam sampai Isa alaihissalam yang tidak puasa. Jadi puasa ini adalah ibadah yang dilakukan oleh semua umat manusia sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu yang beriman karena panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. 1. Yang kedua tujuannya yaitu la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang takwa. Rupa-rupanya takwa tidak akan pernah terjadi kalau orang itu tidak puasa. Hanya yang puasa yang jadi takwa. Begitu. Apakah semua orang puasa itu mesti takwa? Nah, pertanyaan begitu. Halo? Tidak. Ya. Nah, apakah semua orang yang kuliah itu mesti jadi sarjana? Belum tentu. Kan begitu. Kenapa? Kok tidak? Nabi ngendika sedikit yang mau puasa, sebagian besar dapatnya lapar dahaga. Dapatnya lapar dahaga. Artinya dia nggak dapat kualitas takwa. Sing posoe rung karuan takwa, apalagi tidak puasa. Nah, padahal
Surga itu diciptakan Allah untuk siapa? Orang yang takwa. Ya. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kamu cepatlah bertobat, nanti kamu dikasih surga, dan surga itu tempatnya orang takwa. Nah begitu. Maka sambil puasa, sambil bertobat. Paham ya? Dan Allah insya Allah, kalau kamu puasa, kamu bertobat, aku ampuni. Maka man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapapun yang puasa karena imannya kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Maka di tengah-tengah puasa kita dianjurkan iktikaf. Dan dalam iktikaf itu doa yang paling dibaca Nabi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Adalah doanya adalah, ya Allah, kau adalah zat yang maha pengampun, suka memberikan ampunan, maka ampunilah diriku. Yaitu. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan diri kita dari dosa. Dan insya Allah Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Sebesar apapun. Bahkan dalam hadis dikatakan, andai kata kau datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, ya, maka Allah akan menyambutmu dengan ampunan pun sepenuh bumi. Nah ini, maka jangan lupa kita supaya terus punya harapan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Bapak Ibu, ya, ada dalam hadis yang saya baca di hadis Riyadhis Shalihin jilid 1, di mana jangan kita putus harapan dengan Allah. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi begini, umatku berbuat dosa, ya, kemudian dia tahu bahwa hanya aku yang bisa mengampuninya. Ia pun memohon ampun kepadaku, aku pun mengampuninya. Kemudian umatku laki-laki berbuat dosa, dan dia tahu hanya aku yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Ia memohon ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Dan umatku berbuat dosa lagi, dan dia tahu bahwa hanya aku yang bisa mengampuninya, maka ia pun bertobat kepadaku, dan aku pun mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu, Allah tahu, wong Allah ki sing gawe menungso, betul ya? Nah, ini saya ada HP yang paling tahu persis HP ini bagaimana kelebihan kekurangannya, itu mesti pabrik HP, betul nggak? Dia pasti lebih paham karena dia yang buat. Yang mengerti kelebihan kekurangan manusia ini siapa? Allah, karena Allah yang bikin manusia. Dan Allah tahu al-insan itu makan khata' manusia. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Maka kalau manusia tidak pernah salah, nggak pernah dosa, kowe menungso apa dudu? Ya, betul nggak? Dan Allah tahu itu. Malah dalam hadis itu juga disebutkan, andai kata manusia ini semuanya baik, nggak pernah berbuat dosa, sama Allah akan dilenyapkan, diganti yang pernah berbuat dosa. Dan kemudian dia bertobat. Allah lebih senang yang gitu daripada sing apik terus kayak Pak Joko. Allah nggak seneng. Ya, mbok yo nganggo beling-beling sithik apa piye gitu loh ya. Ya gitu. Jadi maksudnya begini, bukan kok terus suruh beling, enggak begitu ya. Maksudnya itu bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah dosa, itu jangan putus asa. Allah maklum, paham ya? Allah maklum dengan kita. Allah itu Ghafurur Rahim. Untuk siapa? Malaikat? Tidak. Karena malaikat kan enggak bikin dosa. Atas Allah punya, ya, ini misalnya ini wedang ini dibuat untuk siapa? Untuk diminum siapa ini? Mubalek ya kan? Iya kan? Maka ya saya minum, bismillah. Monggo, monggo.
Jadi maka ini kalau tidak saya minum, gelo nggak yang bikin ini? Gelo, yang bikin, yang naruh gelo. Ya Allah, nggak diminum. Nanti besok pengajian lagi, nggak saya minum lagi. Besok pengajian lagi, nggak saya minum lagi. Saya yakin lama-lama panitianya sesuk rasa kayak iwe. Betul nggak? Gelo. Lah Allah kan juga punya sifat pengampun. Padahal sifat pengampun itu buat kita manusia, bukan untuk binatang, bukan untuk malaikat, bukan untuk tumbuh-tumbuhan. Lah kok menungso ora tau dosa Gusti Allah gelo. Halo? Ini rada aneh ya ini ya. Terasa agak aneh gitu ya. Tidak apa-apa, Anda merasa aneh, tapi saya ingin sampaikan bahwa saya hanya bermaksud bukan ayo dosa, bukan begitu. Ya, saya hanya bermaksud mari kita yang dosa jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Pernah dosa enggak? Ya wes aja dibaleni, wes bae. Ya, jangan terus ayo dosa, wes tahu gitu. Kecuali Pak Joko karena belum pernah gitu ya, gitu. Yang lainnya jangan gitu ya. Yang sudah pernah jangan. Nah, andai kata sudah pernah kok diulang lagi, tobat lagi. Lah kok diulang lagi, Pak? Tobat lagi. Kalau dosa, ya tobat begitu. Ya, sampai setan sing jeleh nggodho sampean. Setan akan bilang, aku wis wegah nggodho jamaah assalam. Tobat terus kok kesel aku, kata setan ya. Maka setan besok mengajukan pengunduran diri dari seorang setan gitu ya. Ya, jadi tobatlah ya, sebesar apapun dosamu, tobatlah. Jangan putus asa, aku reget kayak gini, ora mungkin Gusti Allah ngampuni aku. Loh, jangankan kamu, ada orang yang membunuh 99 orang. Dia tobat, ya Allah ampuni. Ya. Orang yang sekafir Umar bin Khattab yang membunuh anaknya, mau membunuh Nabi Muhammad SAW, tobat. Allah muliakan hidupnya. Saya mau tanya, sahabat Nabi yang tidak pendosa yang mana? Sebutkan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua pendosa. Ya enggak? Karena mereka jahiliyah. Tapi begitu mereka Islam, mereka iman, Allah ampuni enggak? Ampuni. Dan mereka mengulang dosanya enggak? Tidak. Nah itu yang penting. Ojo dibaleni. Nah gitu. Nah ya ora kabeh wong iso gitu ya. Ya Allah. Ya. Saya kemarin tuh seminggu yang lalu membaca berita, ya maaf sekedar menyebut nama, mudah-mudahan ini apa ya, beliau diampuni Allah. Faris RM itu loh, kepegang lagi karena narkoba ya. Ini yang ke-6, saya baca di Kompas tuh, ini yang ke-6. Saya, ya Allah, ternyata berat, ya enggak. Padahal hukuman paling ringan 5 tahun, maksimal 20 tahun. Artinya nggak mungkin dia dihukum 3 tahun, nggak mungkin. Betul kan? Loh kok dibaleni? Kok dibaleni meneh? Artinya apa? Memang Bapak Ibu, ya berat. Kalau orang sudah kecemplung itu berat. Ya, ini bukan hanya narkoba, judi juga begitu. Saya punya teman itu judi itu Pak. Wis ditentek ngantek dulu-dulu sing sugih pegah ngeki duit. Saya juga nggak tahu, tadinya saya pikir dulure yo kejemen mengetik ikiran dedet kok sing sugih-sugih ra gelem ngiwangi. Baru belakangan saya tahu setelah dia habis-habisan, mobilnya dijual, pasarnya dijual, rumahnya dijual. Lah niku mboten mungkin iso balik, Pak. Niku nang dedet boton meleh kok. Loh ya Allah. Ternyata leren kok judi ki ya angel, padha narkoba. Nah kemarin saya punya kabar lagi, saudara saya di Jogja. Dia bilang apa? Saya itu punya temen itu homo. Itu ngantek bokongnya itu wis metu getihe gitu ya. Sampai begitu ngantek melakukannya kayak mentok gitu. Itu ternyata kan mandeki ya angel. Masya Allah. Padahal meh mati itu. Ya itu begitu. Jadi rupa-rupanya diulang-ulang Pak. Maling kecekel ngono menehi. Ya maling menehi, ngantek polisinya gede-gede gitu. Ya, angel. Nah, suatu kali ada saudara saya di Jakarta meninggal dunia. Waktu adik saya ngelayat bilang, "Kuwi Jano kuwi meninggal karena kakek mendem."
Ketika dia sudah jatuh sakit parah itu, dokternya bilang, mana orang tuanya? Orang tuanya dikasih tahu, saya bukan mendahului Tuhan. Secara medis, anak panjenengan ini umurnya tinggal seminggu. Maka anak ini dengar nek umurnya gak seminggu, itu langsung nangis, ngaji terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iso ngaji deh ya toh. Al-Fatihah diwaca, kulhu diwaca, kabeh diwaca karena wedi mati. Seminggu urip neh. Pas sudah mati. Dokternya bilang ini keajaiban. Biasanya nggak kuat begini. Pulang 2 bulan dia dipejit terus. Lah kok barang limbang sasi mulai mendem neh. Coba angel Pak. Angel. Ya, ketika dia jatuh lagi muntah darah gitu, dibawa ke rumah sakit, dokternya kaget. Iki meneh gitu, Masya Allah. Mati tenan. Ya, hanya 3 hari meninggal dia di rumah sakit. Ya, karena dokter sudah bilang ini sudah, soalnya dokter kan sudah melihat ya, ini sudah jebol ini, nggak mungkin kuat. Ternyata diulang lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Berhenti dari perbuatan dosa itu angel, karena nyandu. Betul ya? Nyandu. Apapun yang namanya maksiat itu pasti nyandu. Tato nyandu. Orang pasang tato siji, ini mesti pengen loro. Telu, papat, ngantek renek nggone bingung gitu ya. Nyandu. Ya, gitu. Wis kabeh gitu. Gitu. Serakah itu nyandu. Lemah sak tukone kabeh entek itu. Laut dipatok piye nyabar kata Pak. Ora nyandu itu, ya. Ketek tenan Masya Allah kita. Ini menungso itu kalau sudah jahat itu dia kan. Ya, maka kita sendiri kalau kita ini maaf ya, tahu itu salah ya, tahu itu dosa, sebisa mungkin kita jangan masuk. Karena kalau sudah masuk itu keluarnya sulit. Satu. Yang kedua, yang tahu ada sesuatu yang salah, cepat dicegah. Karena kalau nggak dicegah, nanti kalau sudah kebacut itu besar, Anda menghentikannya sulit. Betul nggak? Contoh, ada pepatah Arab mengatakan al-batil bin nidam yaklib al-haq bi ghairi nidam. Yang batil itu kalau kuat, dia bisa menghancurkan yang benar walaupun benar, tapi dia tidak kuat. Betul nggak? Contoh Israel. Israel ini batil. Nggak punya tanah air, ngerayah kok. Betul nggak? Ngerayah. Tapi karena dia kuat, Yordania, Mesir, Palestina sendiri nggak mampu mengatasi dia. Nggak mampu. Bukan berarti dia benar. Israel menangi berarti Israel benar. Enggak. Karena dia batil tapi kuat. Itu masalahnya. Wis bacut kuat. Akhirnya negara Palestina dibagi loro, kulon mbek etan. Yes kowe sing kulon sing etan nggo wong Palestina wis didom. Padahal sing kulon tuh tanahnya subur tur luwih amba. Apakah dia mau marem? Tidak. Ngantek saiki jek ngoyak-ngoyak ngerayah etan. Betul enggak? Ketek ora kuwi. Keserakahan itu begitu. Hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Manusia itu kalau dikuasai hawa nafsu, dia menginginkan apapun lebih. Padahal belum tentu itu dia butuhkan. Gitu. Dan itu ya rusaknya kehidupan itu karena hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisyuk. Jadi nafsu ini kalau sudah tidak terkendali membawa kepada kerusakan. Mulai dhisik wong Yahudi iki rupane dadeke kethek ya. Karena hawa nafsu. Dipenging aja mancing dina Setu. Jumat masang jaring, Minggu panen lah keranjingan itu. Wah, mulai diketekke karo Gusti Allah wajahe, ya. Maka saya kemarin itu ceramah saya sampaikan di Masjid Solikin. Ngomong-ngomong ketek itu saya kelingan ning Tawangmangu ya. Ya, di Tawangmangu kan banyak ketek itu di apa kuwi enek kuwi apa jenenge? Balik apa jenenge? Jojokan Sewu. Ya. Pas saya parkir di situ ada mobil pickup bawa pisang sak tundung.
parkir jejer saya, seat gitu. Terus yang parkir itu masih itu kayak kacamata hitam pakai topi gitu. Keluar jrek nutup karo delokin jobo gitu. Ora ngerti kok ketek kok dhuwur, delok gedange dhek ning nggon mobil nggon pickup itu ya. Anjlok, jrok. Wonge mantek mlayu gitu. Dipikir mobilnya meledak apa piye gitu ya. Ora ngerti keteke nyaut itu gedang sak tundung. Kuat itu, Pak. Ketek ra kuwi. Ya kan gitu ta. Kuat dia, jadi set itu lari bawa gitu. Wah, doyak arah kancane, jaluk kabeh itu. Wang. Dengeyal gawa. Akhirnya dia entuk gagange tok. Pekok tenan kok ketek. Mbok ya jiko siji sik apa piye lho, wong dhek nyekel ya to. Oh nyekeli gagang tok, ora entuk apa-apa dhek. Wah, ya aku ndelok ya kayak dhewe ketek gitu masyaallah. Ya gitu. Maka orang serakah itu nanti malah dapetnya gagang tok, ora entuk apa-apa dhek. Ya, itu apa-apa. Jadi hati-hatilah ya. Nah, oleh karena itu Bu Bapak, puasa bulan Ramadan stressingnya itu pada pengendalian hawa nafsu. Supaya kita nggak merugi kayak ketek tadi. Kok Israel pun tante-tante kata itu apa-apa malahan kayak ketek tadi. Ya gitu. Ya. Kayak sing mageri laut kuwi, tante-tante malah itu apa-apa deh. Ya gitu. Sama. Semua keserakahan itu merusak dirinya. Jadi wama dolamu ila anfusihim. Itu nasnya begitu. Orang tidak berbuat aniaya kecuali menganiaya dirinya sendiri. Dan orang itu udah surakah nggak pakai hitung-hitungan. Coba ini kemarin baru ketangkep di Pertamina itu. Geruang pitu kok nyolong di negara 193 triliun. Kentir enggak itu? Triliun. Ketek itu ya. Ketek gede ya. Allah Akbar. Ya. Sementara Menteri Pertanian Pak Arman ya itu 12 konglomerat memasukkan pupuk ya itu 3 triliun. 3, berapa triliun. Dan mula petani iki kok ditandur kok ora subur-subur bae pupuke palsu badalai masyaallah. Dan itu 12 konglomerat. Coba ini. Jadi kita lihat manusia kalau serakah itu ya. Masya Allah, jatai petani dintek-entek kayak Pertamina itu jatai uang sak Indonesia. Pemerintah selama ini mensubsidi mahal, itu mensubsidi bayari uang pitu ketek tadi. Ya enggak? 193 triliun. Dan ini menjadi berita heboh internasional. Di Amerika, di Prancis, di Singapura. Ini saya lihat tadi di media massa sebelum saya ke sini itu pada memberitakan hebohnya korupsi Pertamina ini. Yang sampai segitu. Baru kewenangan saiki loh coba. Masya Allah. Ya coba ini kita bisa kita lihat. Betul. Jadi hawa nafsu itu medeni. Ya, apa itu hawa nafsu? Hawa itu keinginan. Betul ya? Yang disebut kaum hawa itu laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Berarti perempuan ini manusia yang banyak keinginan itu. Senangannya duding ya. Nek dijak ning mall kayak gini. Oh ya, saya punya teman haji itu. Kemarin maaf umroh ya. Dia bilang, "Saya belum pernah masuk mall Pak Hami." Ya ora mungkin kowe lebu mall bojomu duding kowe mumet malahan ya ta gitu ya. Dolane ya mancing ngono wae aja ngejak bojone balik kata. Ramumet ndudi kok ngono tak pancing nek keneng gitu ya. Nek mall dutang-duting marake padu ya. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri dari kata nafas. Jadi yang dikendalikan itu keinginan diri kita sendiri. Dikendalikan, bukan dimatikan. Dikendalikan. Karena kalau nafsu tidak terkendali, ibaratnya kuda itu kuda liar, tidak terkendali. Dia berbahaya sekali. Betul enggak? Kuda liar itu liar itu nyelentak kono nyelentak kene. Ya enggak? Iso mateni menungso lho. Ya kan? Wong ada kuda liar itu dicedaki jaran liyane. Tuak itu jalan itu gletak mati kok, Pak. Jaran dicelentak jaran itu mati. Apa menungso selentak jaran. Ya kan gitu ya. Mula susu kuda liar kuwi larang. Ya kan? Merese piye coba kuwi? Angel banget loh. Jarane dihapusi kayak gede banget, jarane ndangak jikok susune gitu ya gitu. Kono melayu kene gandul-gandul gitu. Jadi tapi kalau kuda ini sudah terkendali, ya,
dia akan baik. Dia bisa untuk tunggangan, dia bisa untuk narik barang, dia bisa untuk balapan, dia bisa untuk macam-macam. Ya enggak? Nah, kendali itu ya, biasanya pakai tali ya. Kendalinya manusia itu agama. Agama ini kendali. Maka nafsu seks itu akan terkendali dengan menikah. Betul kan? Nafsu kuasa itu terkendali tidak menghalalkan segala cara. Sikut kanan, sikut kiri, fitnah sana, fitnah sini. Nafsu harta terkendali sebatas yang halalan, thayyiban. Yang ini terkendali. Sehingga berkah. Maka puasa ini sering diibaratkan seperti ular yang berubah menjadi kepupu. Ya, jadi kupu. Karena ular ini simbol makhluk yang tidak terkendali. Dia buruk wajahnya, buruk perilakunya. Wong delok anyel karo ular. Betul enggak? Jijiki, grebet, gateli. Betul ya? Nah iya kan? Kok gateli gitu ya? Gateli badan itu loh maksudnya. Ya gitu ya. Nah itu kan ular ya. Daun-daun rusak, buah-buah busuk. Tapi kalau dia mau puasa ngentung, dia berubah. Jadi kepompong, terus jadi kupu. Ini sosoknya beda sama sekali. Orang nggak ngira loh. Kok bisa jadi kupu? Sekarang dia nggak gatel, nggak gateli. Ya, dia tidak merusak dedaunan, dia tidak menjijikkan, dia indah, terbang, memukau, menarik, cantik, indah. Perilakunya lebih. Sekarang dia nggak membusukkan, tapi dia justru mengawinkan putik jantan dan betina sehingga terjadi pembuahan. Coba bayangkan, andai kata semua kita ini seperti itu, wah luar biasa. Taruhlah hari ini kita masih ular. Ayo, Ramadan nanti ngentung bareng. Ya, mudah-mudahan Syawal jadi kupu-kupu. Masya Allah. Nanti suami-suami akan cerita sama teman-temannya. Edan, bojoku saiki saklek Ramadan. Kaya kupu. Delas sing dijak omongan rato ning masjid. Malah bingung. Saiki bojomu mencok rono, mencok rene ora. Lambemu mencok rono, mencok rene. Lah piye kaya kupu kan ora ngono, ya. Lah maksudnya orang gateli lah, pokoknya gitu. Ya gitu ya, ben cerewet galak gitu ya gitu. Suka nuntut saiki, Masya Allah, sabar nerimo karo aku gemati ayu tur nurutan. Masya Allah, aku ra dedet ora apa-apa Mas, wis penting ade sehat. Wong omah wis duwe anak, duwe gawean duwe. Ya ora. Wong duit ora duwe. Gitu. Masya Allah. Angel lho golek bojo ngono kuwi, ya ta? Masya Allah. Nah inilah ya itu. Halo, ya ibu-ibu ya banyak alhamdulillah gitu. Nek ya ada bojomu piye? Saiki poso. Ya ngono Mas. Lah wis berubah ora? Lah ngentung apa ora? Sesasi ngentung metune uler neh no ngono-ngono. Dadalai lah terus piye le ngentung ki mau. Ya inilah maka Bapak Ibu banyak orang puasa dapatnya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak jadi takwa. Itulah maka kita perlu memaknai puasa itu dengan benar. Jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting poso saka subuh tekan maghrib ra mangan ra ngombe ra hubungan intim. Enggak begitu. Kita harus menempa diri kita dengan sebuah keinsapan. Saya harus menjadi lebih baik dengan puasa ini. Kendalikan nafsu. Kita puasa enggak seperti orang Jawa poso ngebleng. Telung dino telung bengi ra mangan ra ngombe ning kamar dekem. Kowe iki poso apa ula? Kok mlungker ning jero kamar, ya. Lah sing penting kuat luwe. Islam tidak kuat-kuatan luwe wong disuruh sahur disuruh buka. Ya enggak? Kuat-kuatan nahan nafsu. Maka tidak boleh di kamar tapi berinteraksi sosial di kehidupan. Sing dagang-dagang, sing guru-guru, sing mubalek ya ceramah, sing kantoran ya kantoran, yang sing sawah ning sawah. Betul enggak? Sing perang ya perang. Karena Islam mengajarkan puasa bukan dekem di kamar. Interaksi sosial tapi kendalikan nafsu. Nek dijarang ana shaim, maaf saya kurang nafsu, aku poso. Loh. Kancane manas-manasi, balesen poso. Kowe wedi ta ora?
Lah kok ngono? Bales ora. Kok kelutuman lho. Delok engko barbak tuh entek kayak kan. Nah ini ya ini provokator ya enak gitu. Ya mestinya kan ini poso tenan ngono ora kok ayo gitu. Ya jangan ya. Kendalikan hawa nafsu. Ya ini supaya dikendalikan benar. Nah inilah dan diisi dengan banyak kesalehan. Maka di bulan Ramadan ya keistimewaannya diantaranya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu bulan Ramadan. Maka bulan Al-Quran. Kita disuruh banyak baca Al-Quran. Kalau perlu menghatamkan Al-Quran. Ini kontemplasinya banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Dan hebatnya lagi, di dalam bulan Ramadan saja ada malam kemuliaan. Disebut malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Mestinya kan kalau malam lebih baik daripada 1000 malam. Ini enggak, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya lebih itu tidak sama. 100 lebih banyak daripada 10. Berarti 100 itu bukan 10. Betul kan? Lebih dari 10. Kalau ini khairun min alfi syahr, berarti malam itu bukan 1000. Bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Berapa? Bisa jadi 2000 bulan, 10.000 bulan, 100.000 bulan, Allah yang lebih tahu. Jangan ada yang tanya, pase pinten Pak? Sampai bakul lagi mesti tengok pase ya. Ya. Masya Allah. Puasa ini misteri. Maksudnya, siapa yang puasa, siapa yang tidak, dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar juga misteri, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Tapi yang pasti itu ada di malam-malam Ramadan. Betul ya? Nah, maka Bapak Ibu setiap malam ibadah pada Allah. Ya, nek carane wong nekeran kuwi bang. Ndi sing kenek gitu ya. Wes pokoknya ban bengi. Malam itu maghrib sampai subuh. Pokoknya antara maghrib sampai subuh raketang salat isya lakukan. Syukur tarawih, syukur baca Quran. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya. Nek neng wong Lailatul Qadar berarti rangisa kuwi. Ya. Gitu. Mudah-mudahan ini menjadikan satu hal yang menyemangati kita untuk banyak-banyak meraih ampunan Tuhan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, meraih banyak kemuliaan dengan membaca Al-Qur'an, meraih kemuliaan dengan menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak-banyak ibadah, dan insya Allah kita juga bisa meraih kemuliaan dengan banyak sedekah, dan insya Allah semua itu menjadi pundi-pundi amal soleh kita insya Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah lipat gandakan pahala kita, dan Allah kabulkan doa-doa kita, karena Allah janjikan mereka yang puasa akan kukabulkan doa-doanya. Allahu Akbar. Ini bulan yang menyenangkan. Untuk ampunan, diijabahi dongane, dilipat gandakan pahalanya, dimuliakan sebagai orang takwa. Maka pantas kalau kita sambut Ramadan dengan sukacita. Marhaban ya Ramadan. Semoga barokah, Bapak Ibu sehat walafiat. Terus kita semangat untuk mengisi sisa hidup ini dengan keindahan dalam beribadah, penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.